nggak perlu bayar tuition dong? Iya, nggak perlu sama sekali. Pengen kedepannya men-encourage researcher di Indonesia juga untuk lebih sering menulis. Awalnya saya pikir kan orang-orangnya ya lo gue. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di Wyoming, negara bagian yang mungkin jarang terdengar tapi punya keindahan alam yang luar biasa seperti ini. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama mahasiswi asal Indonesia yang lagi menyelesaikan program S3-nya di sini di Wyoming. Tapi kenapa ya dia pilih Wyoming? Kita bakal tanya dia, tapi jangan lupa subscribe YouTube VOA Indonesia dan tonton terus Amerikoy. Oke, sekarang aku sudah sama mahasiswa asal Indonesia di University of Wyoming. Boleh dikenali namanya siapa? Hai, makasih lo udah datang. Oh iya, sama-sama. Iya, saya Alvinda. Sekarang lagi ngejalanin program S3 jurusan Petroleum Engineering di University of Wyoming. Asal mana nih Alvinda? Saya asal Bandung. Dulu S1 di Bandung, di ITB, ngambil jurusan kimia. Terus dapat beasiswa S2 di Malaysia, ambil jurusan Petroleum Engineering. Dan setelah S2 itu peluang semakin kebuka. Jadi ada kesempatan untuk bisa lanjut S3. Sempet mikir ke negara lain atau emang pengen oke, S3 mau ya di Amerika gitu? Ke negara lain juga sempat kepikir. Waktu tahun 2018 itu oil price itu lagi drop kan. Jadi ya sebenarnya kesempatannya kebuka, cuman fundingnya nggak tersedia di seluruh universitas. Dan beberapa university yang provide scholarship, like full scholarship itu ada di sini di US. Awalnya sempat mikirin tempat lain dulu atau oke udah lihat tahu Wyoming bagus gitu? Enggak, sebetulnya awalnya juga nggak tahu Wyoming itu di mana gitu. Approach-nya untuk dapat PhD program ini by contacting a lot of professors. Jadi ya in general kita tahunya kan beberapa universitas yang besar, yang top 100. Waktu itu saya kontak satu profesor di Stanford dan beliau menyarankan ada bidang yang sama di University of Wyoming. Jadi ya ternyata ada ya gitu ya. Dan it was my first time also to hear about the state of Wyoming. Kalau Vinda sendiri risetnya tentang apa nih selama S3 ini? In general, itu tentang enhanced oil recovery. Kita coba aplikasikan beberapa teknik terbarukan untuk push oil out from the reservoir. Prinsipnya kan sebagai petroleum engineer kita mau produksi oil sebanyak-banyaknya gitu. Tapi selain itu karena sekarang ada concern environment dan sustainability, jadi kita walaupun kita produksi oil tapi dengan cara yang jauh lebih bersih lah istilahnya kayak gitu. So how is it having her as your teammate? She's been amazing to work with so far. We co-authored one paper which has already been published. The other one is in the making, and I'm super excited to get that one out soon. But yeah, I mean, with her guidance and supervision as a senior lab mate, it's been great. All the lab work that I did here, she was the one who trained me on it. Now I'm taking care of those equipment, and whenever you have a good lab mate to work with, it's sad to see them go, but again, you're happy for them to explore a new journey and go their own way, but I wish her all the best. But I'm definitely sad that she will be leaving us. But also, like after we finish, like we still keep in touch, know, because for future research, like we still need everyone, like to support our research endeavor in the future. Ini ya, jadi risetnya ini kan emang di-fund sama dana yang dipunyai oleh profesor ini. Betul. Tandanya Vinda nggak perlu bayar tuition dong? Iya, nggak perlu sama sekali. Jadi tuition fee itu udah automatically sama mereka udah ditanggung. Yang perlu kita khawatir itu, yang perlu kita khawatirkan itu living cost.
ya, si stipendnya itu. Nah, itulah yang harus kita make sure waktu approach profesornya dia akan mendanai living cost kita gitu. Ada beberapa jalur. Yang pertama jalur research assistantship. Jadi kita perlu ngerjain research yang juga PhD study kita gitu, win-win solution lah gitu ya. Kita ngerjain research buat mereka, tapi kita juga dapat degree gitu dari mereka. Jalur lain juga ada teaching assistantship, diharuskan untuk mengajar beberapa courses di sini gitu, untuk mendapatkan living cost-nya itu atau stipend. Vinda juga punya paper yang udah dipublish ya? Iya, itu boleh diceritain itu. Biasanya university punya aturan untuk studentnya publish beberapa manuskrip gitu, sesuai dengan semacam artikel lah, artikel ilmiah. Iya, dan itu sangat bagus ya gitu untuk kita belajar menulis secara scientific gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerjain eksperimen dan kita pikir hasilnya itu termasuk hasil yang belum ditemuin sama teman-teman yang lain atau researcher yang lain, kita bisa publish. Baru itu nggak cuma misalkan orang belum pernah nemuin sama sekali, tapi kalau misalkan ada progress gitu dari research sebelumnya yang udah dilakuin juga nggak apa-apa, kita bisa publish gitu. Dan itu sangat sangat bermanfaat bagi researcher baru juga. Dan juga kalau kita udah banyak publish articles, itu juga bisa membangun profile kita. Iya, research profile kita jadi bagus. Kayak CV-nya gitu ya. Iya, betul. Petroleum engineering itu kan STEM ya, tandanya like IPA lah gitu ya. Dan biasanya kan IPA terkenal susah gitu belajarnya. Pernah nggak sih mengalami kayak, ya ampun aku tuh capek banget belajar IPA, like petroleum engineering gitu? Iya pasti, pergerakannya cepat ya di STEM ini gitu. Terus kayak banyak inovasi-inovasi baru juga, banyak baca, terus banyak dengerin talks kayak gitu dari expert, berkomunikasi sama orang lebih sering. Karena banyak banget hal-hal yang jauh berbeda dengan apa yang kita pelajarin di kelas gitu, yang sebenarnya nggak ada di buku gitu, tapi mereka lakuin gitu di lapangan. Jadi ya kita harus banyak tanya juga. Jadi dengan degree ini rencana kedepannya apa nih untuk karirnya Vinda? Jadi rencana kedepannya juga pengen extend penelitiannya lebih jauh lagi, pengennya join national labs yang ada di sini atau apply kerjaan yang terkait dengan research and development di oil and gas company. Tergantung gimana peluangnya. Iya, cuman ya harapannya bisa berkontribusi juga gitu dengan research yang ada di sini, tapi juga untuk research yang bisa membuka wawasan secara global gitu ya. Dan juga pengen kedepannya men-encourage orang-orang di Indonesia, researcher di Indonesia juga untuk lebih sering menulis, mempublish artikel ilmiah, dan juga membangun kolaborasi research gitu dengan adanya orang-orang Indonesia yang punya research aims di luar negeri. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan researcher yang ada di Indonesia. Jadi networknya semakin besar juga ya jadinya. Iya. Oke, good luck dengan perjalanan ini, pasti sukses. Terima kasih banyak. Kadang kan kita kalau misalkan ada research atau ngerjain tugas, kan kita pulang malam gitu. Betul. Di sini aman-aman aja gitu, kalau misalkan pulang jam 1 malam, jam 2 malam, aman. Jalan-jalan aja ya, nggak perlu was-was gitu, ngeliatin ke belakang terus rasanya. Terus menurut Alvinda, apa nih yang you could miss out kalau kamu nggak pindah ke Wyoming gitu? Orang-orangnya sih sebenarnya, iya. Soalnya awalnya pas pindah ke US, saya pikir kan orang-orangnya
individualistik gitu, terus kayak lo gue gitu. Iya, tapi ternyata di sini contohnya nih, di sini kan winternya kayak panjang dan brutal gitu. Nah, jadi kadang mobil kita tuh mati gitu baterainya. Nah, kita kan perlu bantuan nih yang instan gitu saat itu juga. Dan kalaupun ada orang lewat atau misalkan mobil kita mati di depan rumah orang, itu kita bisa minta tolong minta gitu aja ke gitu mereka ya. Dan minta aja, dan mereka bersedia ngebantu kita gitu. Oke nih, terus pertanyaan terakhirnya, biasanya orang kan kalau misalnya keluar mau ke Amerika, kuliah sekolah di Amerika itu kan pasti milihnya kayak New York, California gitu kan, yang gede-gede gitu. Vina sendiri rekomen nggak buat ke tempat yang mungkin nggak terlalu didengar banyak orang gitu? Sebenarnya saya lebih rekomen ya, karena untuk orang baru gitu, yang mungkin pertama kali datang ke US, yang pertama kita cari itu tempatnya aman atau enggak gitu. Kalaupun mau datang ke kota-kota besar juga ya pasti bagus juga gitu. Cuman ya ada beberapa kompensasinya gitu, misalkan biaya hidupnya jauh lebih mahal, dan juga kalau misalkan datang ke sini untuk sekolah ya tergantung dengan jurusan atau bidang penelitiannya gitu. Petroleum engineering contohnya ya saya rekomen banget gitu untuk teman-teman yang mau lanjut ke sini gitu. Oke Vina, terima kasih banget udah sharing cerita pengalamannya S3, seberapa ribetnya S3 di sini ya, dan panjang perjalanannya. Sukses terus, lanjutkan karirnya di Petroleum Engineering. Dan buat teman-teman yang suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe YouTube View Indonesia dan tonton terus Amerikuy. Bye-bye.